Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Tile bagaimana begitu luar biasanya sosok seorang ayah dan perannya dalam keluarga. Pada segmen kali ini kita akan menambah pemahaman kita dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Fadlina, yaitu mengangkat subtema peran ayah sebagai pendidik. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Pak Kiai Syahdan, Pak Kiai Tile, Ustadz Agung, semua Bapak Ibu hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Alhamdulillah, meskipun cuaca cukup panas, momennya ada momen Hari Ayah, tetap harus kita syukuri. Alhamdulillah. Momen hari ini katanya bertepatan dengan momen Hari Ayah Nasional. Untuk itu sebelum memulai saya mengucapkan selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah-ayah di Indonesia. Memulai dengan sedikit pantun. Siap Bu? Paling cantik Ibu Ani, pakai tas yang bertali. Damai Indonesiaku hari ini, ayah-ayahnya keren sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada suami, ada istri. Ada ayah, ada ibu. Bu, hari ini kita fokus bahas ayah dulu ya. Jangan iri ya Bu. Tapi ibu juga harus tahu. Ayah-ayah, peran ayah sebagai teladan bagi anak-anaknya. Yang pertama adalah sebagai pemimpin keluarga. Yang paling utama itu memimpin keluarganya sendiri. Yang kedua sebagai pencari nafkah. Tidak cukup demikian saja. Yang ketiga adalah sebagai pendidik dari anak-anaknya. Tugas seorang ayah, kewajiban seorang ayah dalam mendidik anaknya harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik. Menyediakan akses-akses informasi pendidikan yang terbaik. Menyediakan cukup bekal materi yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Bagaimana aplikasinya, bagaimana prakteknya ayah sebagai pendidik? Bisa Pak terlibat melatih anak belajar membaca, melatih anak belajar menulis, melatih anak berhitung. Bahkan bisa juga ikut mendampingi ibu-ibunya yang lagi ngajarin anaknya. Boleh ya Pak Kiai, boleh ya? Kalau bikinin kopi makin sip. Ya Bu, betul? Setuju ibunya. Apalagi peran ayah sebagai pendidik, bisa ketika malam hari Pak sebelum tidur diceritakan cerita-cerita Rasulullah, kisah-kisah teladan sebelum tidur, atau sekedar sharing, saling bercerita dengan anak apa yang terjadi hari ini, melewati apa saja, menyukai hal apa saja sambil diusap kepalanya sebelum tidur sampai tertidur. Apalagi yang bisa dilakukan oleh ayah-ayah, menyiapkan waktu di akhir pekan, di hari-hari libur, kalau bahasa sekarang quality time, cenah Pak. Ya, quality time-nya Bu, biar ibu-ibunya bisa me time. Nah, anak-anaknya dibawa sama bapak ngerjain hobi bapak. Bapak hobi apa? Mancing. Diajak Pak anaknya mancing bareng, biar inget
pulang. Ya, kalau nggak bawa anak nanti nggak ingat pulang. Ya, kalau bawa anak pasti ingat jalan pulang ke rumah. Terus bisa apa lagi Pak sebagai pendidik? Bisa memberikan teladan yang baik, menyontohkan hal-hal yang baik dalam keseharian. Karena anak itu sangat-sangat meniru apa saja yang dilakukan oleh ayahnya juga oleh ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah juga sudah memberikan ibroh-ibrohnya melalui firman-Nya, melalui teladan dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub, ada juga kisah Luqmanul Hakim. Meskipun berbeda-beda dalam berbagai penafsiran, Luqman itu merupakan manusia terpuji. Allah sebutkan dalam beberapa firman-Nya. Dalam Quran surah Luqman ayat ke-12 itu menjelaskan tentang bagaimana bersyukur sebagai ayah. Itu ada nasihat bersyukur menjadi seorang ayah. Dalam Quran surah Luqman ayat ke-13, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ayah itu memberikan pendidikan tauhid kepada anaknya untuk tidak pernah menyekutukan Allah, menjauhi hal-hal yang dapat membuat kita menjadi syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu merupakan dosa yang besar. Nauzubillah ya Bu. Selanjutnya dalam Quran surah Luqman ayat ke-14, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya di ayat 16, nasihat Luqman untuk anaknya bahwa ada balasan dari Allah terkait perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada Allah yang maha melihat dan maha mengawasi segala perbuatan kita. Itu ada pendidikan karakter, pendidikan tauhidnya di situ Pak Bu. Kemudian yang kelima dalam Quran surah Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis shalah innas salata ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Apa nasihat Luqman? Nak, dirikan salat, kerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bersabarlah nak terhadap apapun yang menimpamu di dunia. Itu ada pendidikan karakternya ditanamkan di situ, dan peran ayah di situ untuk menanamkan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. Yang selanjutnya dalam Quran surah Luqman ayat ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong, jangan angkuh di muka bumi. Yang terakhir Quran surah Luqman ayat 19, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Jangan sombong, jangan angkuh, dan bersikap tawadhu nak. Jadi pendidikan karakter, pendidikan tauhid, aspek-aspek penting lainnya itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi penting sekali bagi ayah-ayah menyadari kewajibannya bahwa tidak hanya menjadi pencari nafkah, tapi juga menjadi pendidik untuk anak-anaknya bekerja sama dengan ibunya. Yang tak kalah penting melindungi anaknya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah mudahkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Nur Fadlina yang memberikan penegasan kepada kita betapa berat ternyata tugas seorang ayah. Bagaimanakah ayah mampu melahirkan generasi-generasi yang memiliki kualitas kematangan tauhid. Dan ini tentu saja, bila kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman secara sempurna, Allah akan menyediakan pahala yang besar untuk kita. Itulah tema yang akan disampaikan oleh Kiai Syadan. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.